Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geni Aulia Putri dengan NIM 230902109 di Prodi Kesehatan Masyarakat. Terdapat banyak cara untuk memberikan masukan dan berkontribusi pada konservasi sumber daya alam dan lingkungan di lingkungan kampus. Ada beberapa masukan atau saran dari saya. Nah, karena UNES sudah mengimplementasikan transportasi ramah lingkungan dengan adanya shuttle dan adanya sistem daur ulang, pengurangan limbah, dan kampus hijau, maka menurut saya akan lebih baik lagi apabila di UNES sendiri terdapat kantin berkelanjutan. Apa sih kantin berkelanjutan? Yaitu kantin yang mengadopsi praktik makanan berkelanjutan di kantin kampus, seperti meminimalkan pemborosan makanan, menawarkan makanan organik, mengurangi penggunaan kemasan plastik. Lalu, masukan atau saran yang kedua dari saya adalah penghematan air di lingkungan kampus, seperti perbaikan sistem air dan penggunaan peralatan hemat air di toilet maupun kamar mandi kampus. Nah, namun penting juga untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, staf, maupun tenaga pendidik maupun administrasi kampus untuk mewujudkan masukan dari saya ini. Nah, konservasi sumber daya alam dan lingkungan kampus memerlukan kerjasama dari seluruh komunitas kampus agar bisa terlaksana dengan baik, fleksibel, dan efisien. Lalu, implementasi konservasi sumber daya dan lingkungan di UNES. Yang pertama adalah pemilihan energi bersih, yaitu beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Dapat mengurangi emisi gas dari rumah kaca. Bisa juga berupa instalasi panel surya di lingkungan kampus. Yang kedua adalah pengurangan limbah. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendukung daur ulang adalah cara sederhana yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa. Juga memberi masukan kepada kampus maupun pihak kampus tentang pengemasan berkelanjutan yang dapat mengurangi limbah plastik di lingkungan kita. Lalu yang ketiga adalah konservasi lahan, yaitu mendukung organisasi maupun komunitas yang berfokus pada pelestarian lahan dan hutan adalah cara lain kita untuk berkontribusi sebagai mahasiswa. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan ini mendukung program pendidikan lingkungan atau berpartisipasi dalam kampanye pendidikan tentang perubahan iklim, konservasi. Nah, dalam hal ini itu bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, transportasi ramah lingkungan. Menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau mobil listrik adalah cara lain kita untuk berkontribusi, seperti yang sudah ada di UNES, yaitu Shuttle UNES. Selain itu, juga dapat memberikan masukan kepada pihak kampus tentang perluasan infrastruktur transportasi ramah lingkungan yang dapat membantu mahasiswa. Misalnya, karena shuttle baru ada di sekarang, jadi kita bisa minta saran, meminta masukan itu agar bisa diadakan di kampus Kelut untuk mempermudah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Maka kesimpulan dari video kali ini, terdapat banyak cara yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi pada konservasi lingkungan di kampus. Saran yang diajukan meliputi pendirian kantin berkelanjutan, penghematan air, dan kolaborasi antara semua warga kampus Universitas Negeri Semarang. Implementasi termasuk beralih ke energi bersih, pengurangan limbah plastik, dukungan terhadap pelestarian lahan, pendidikan lingkungan, dan transportasi ramah lingkungan. Semua upaya ini bertujuan mencapai lingkungan kampus UNES yang lebih berkelanjutan sesuai dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Terima kasih.